masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu unsur suprasegmental. Nah, unsur suprasegmental adalah elemen-elemen bunyi bahasa yang berada di atas atau melampaui segmen bunyi individual seperti fonem. Unsur ini mencakup nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Nah, kelima unsur ini sangat penting dalam komunikasi karena dapat mengubah makna, menunjukkan emosi, dan memperjelas struktur kalimat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan kelima unsur suprasegmental tersebut secara detail. Nah, mari kita mulai dengan unsur pertama, yaitu nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh frekuensi getaran pita suara saat berbicara. Dalam fonologi, nada sangat berperan penting dalam membedakan makna atau menunjukkan sikap pembicara. Contoh pertama ialah ekspresi berbeda. Kita ambil contoh pada kalimat, wah keren banget. Misalnya, wah keren banget ini nada tinggi. Nah, nada tinggi menunjukkan kekaguman yang tulus. Contohnya itu seperti ini. Wah, keren banget. Nah, itu biasanya nadanya tinggi. Kemudian yang kedua ialah nada rendah. Nada rendah ini biasanya menunjukkan ketika kita ingin menyindir atau ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak tulus. Misalnya, wah, keren banget, seperti itu. Jadi, nada antara tinggi dan rendah tentunya memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua, contoh kedua ialah nada dalam panggilan. Kalau tadi ekspresi berbeda, sekarang ialah nada dalam panggilan. Kita ambil satu contoh pada kata bapak. Nah, pada kata bapak, memiliki perbedaan antara nada tinggi melonjak, kemudian nada datar, kemudian nada turun bertahap. Kalau misalnya nada tinggi melonjak ini biasanya ditujukan ketika kita ingin memanggil seseorang dari jauh. Misalnya contohnya seperti ini, bapak, bapak, bapak. Nah, seperti itu. Kayak nadanya tinggi. Kemudian ketika nada datar biasanya ketika kita ingin memanggil seseorang dari dekat atau keberadaannya tidak terlalu jauh dari kita. Misalnya nada datarnya seperti ini, bapak, bapak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah nada turun bertahap. Nada turun bertahap ini biasanya ketika kita ingin mengungkapkan kekecewaan kepada seseorang atau komplain kepada seseorang. Misalnya, bapak, kayak nadanya rendah, seperti itu, rendah bertahap. Nah, dari beberapa contoh di atas, perubahan nada sangat berfungsi untuk menunjukkan emosi seperti kekaguman, kekecewaan, sindiran, atau keterkejutan. Dan nada juga membantu menyampaikan sikap pembicara terhadap isi pesan yang disampaikan. Unsur yang kedua adalah tekanan. Tekanan adalah penekanan atau prominensi yang diberikan pada suku kata atau kata tertentu dalam ujaran. Dalam bahasa Indonesia, tekanan dapat mengubah fokus makna kalimat. Contoh demonstrasinya kita ambil pada kalimat Andi meminjam buku sejarah di perpustakaan. Nah, yang pertama ialah pada kata Andi. Dalam kalimat Andi meminjam buku sejarah di perpustakaan. Nah, Andi ini menunjukkan penekanan pada subjek. Jadi, Andi yang meminjam buku bukan orang lain. Kemudian yang kedua ialah pada kata meminjam. Nah, pada kata meminjam ini menunjukkan penekanan pada tindakan. Jadi tindakannya ialah meminjam, bukan membeli ataupun mencuri. Kemudian yang ketiga ialah buku sejarah. Nah, buku sejarah ini menunjukkan penekanan pada objek. Jadi objeknya ialah buku sejarah, bukan buku lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat ialah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini menunjukkan penekanan pada lokasi. Jadi lokasinya ialah di perpustakaan, bukan di toko ataupun tempat lain. Kita juga bisa mengambil pada contoh kalimat seperti kalimatnya ialah kemarin aku yang menyapu. Nah, pada kata aku menegaskan pelaku. Kemudian pada kata kemarin menegaskan waktu. Jadi tekanan mengarahkan perhatian pendengar pada informasi yang dianggap paling penting oleh pembicara. Nah, dengan mengubah posisi tekanan, kita dapat mengubah fokus informasi yang ingin ditonjolkan dalam kalimat. Unsur ketiga adalah durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu pengucapan suatu bunyi, khususnya vokal. Perpanjangan atau pemendekan durasi dapat mengubah nuansa makna dalam konteks pragmatik. Contoh pertama ialah sakit. Nah, sakit ini durasi normal yang menyatakan kondisi sakit biasa. Namun ketika saya mengatakan sakit, nah itu kan durasi panjang yang mengekspresikan rasa sakit yang sangat atau mengeluh. Kemudian contoh kedua, cantik. Nah, ketika saya mengatakan cantik, itu durasi normal atau yang menyatakan pujian biasa. Tetapi ketika saya mengatakan cantik, nah itu kan durasi panjang yang menyatakan pujian dengan kekaguman yang berlebihan. Kemudian contoh ketiga ialah enak. Nah itu kan enak itu durasi normal yang menyatakan komentar rasa yang enak
seperti itu. Tapi ketika saya mengatakan enak, nah itu kan durasi panjang yang menunjukkan kenikmatan yang sangat atau kepuasan ekstrim. Jadi, durasi vokal berfungsi untuk mengidentifikasi emosi yang dirasakan, kemudian menunjukkan kesopanan atau sindiran, kemudian mengekspresikan keraguan-raguan dengan memperpanjang bunyi seperti atau jadi, kemudian memberikan penekanan dramatis pada suatu perasaan, kemudian semakin panjang durasi pengucapan, maka semakin kuat intensitas emosi atau makna yang ingin disampaikan. Unsur keempat adalah jeda. Jeda adalah perhentian sementara dalam ujaran yang berfungsi sebagai penanda struktur sintaksis dan dapat mengubah makna kalimat. Adapun simbol jeda di bawah ini. Nah, contoh pertama, pada kalimat, kakak saya yang guru matematika sangat pintar. Versi pertama, kakak saya yang guru matematika sangat pintar. Artinya, saya punya kakak yang profesinya guru matematika dan dia sangat pintar. Kemudian versi kedua, kakak saya yang guru matematika sangat pintar. Artinya, dari beberapa kakak saya yang berprofesi sebagai guru matematika, itulah yang sangat pintar. Kemudian contoh kalimat kedua, teman saya bilang Pak Budi mengajar dengan baik. Versi pertama, teman saya bilang Pak Budi mengajar dengan baik. Ini adalah laporan teman saya yang mengatakan bahwa Pak Budi mengajar dengan baik. Versi kedua, teman saya bilang Pak Budi mengajar dengan baik. Dengan jeda kuat terdengar seperti ragu atau ada penekanan khusus pada setiap bagian. Kemudian contoh ketiga pada kalimat mahasiswa yang malas belajar itu tidak lulus. Nah, versi pertama, mahasiswa yang malas belajar itu tidak lulus. Mahasiswa yang malas sedang belajar hal itu tetapi tidak lulus. Kemudian versi kedua, mahasiswa yang malas belajar itu tidak lulus. Nah, mahasiswa yang memiliki sifat malas belajar dia tidak lulus. Nah, adapun fungsi jeda terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ialah memisahkan subjek dari predikat, kemudian memisahkan klausa atau frasa dalam kalimat kompleks, kemudian ketiga memberikan waktu untuk pendengar memproses informasi, kemudian yang keempat ialah memperjelas struktur kalimat dan mencegah ambiguitas, kemudian yang terakhir ialah memberikan penekanan atau penegasan pada bagian tertentu. Unsur kelima dan terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah pola naik turunnya nada dalam keseluruhan kalimat. Intonasi membedakan jenis kalimat dan dapat mengubah makna kalimat secara keseluruhan. Adapun pola intonasi dalam bahasa Indonesia, yang pertama ialah kalimat berita atau deklaratif. Intonasi turun, misalnya seperti ini. Hujan turun sangat deras. Ibu sedang memasak di dapur. Kemudian yang kedua ialah kalimat tanya dengan kata tanya mengapa, bagaimana, berapa, di mana. Intonasi turun. Mengapa kamu terlambat? Bagaimana cara membuatnya? Berapa harganya? Kemudian kalimat tanya ya atau tidak, intonasinya naik. Kamu ikut acara nanti malam. Dia sudah tiba di dapur. Besok kita jadi berangkat. Nah, demonstrasi perubahan makna karena intonasi. Contohnya kita ambil pada kalimat kamu mengerti. Dengan intonasi turun. Kamu mengerti. Nah, ini menunjukkan pernyataan atau penegasan. Namun ketika intonasinya naik, kamu mengerti. Nah, itu menunjukkan pertanyaan atau memastikan. Namun apabila intonasinya datar, kamu mengerti. Itu seperti sindiran atau meragukan. Nah, adapun contoh lainnya pada kalimat hebat sekali, intonasinya naik. Hebat sekali. Nah, itu menunjukkan pujian tulus atau antusiasisme. Namun apabila intonasinya turun, misalnya hebat sekali. Nah, itu menunjukkan sarkasme atau ungkapan kecewa. Seperti itu. Jadi fungsi intonasi ini tentunya berbagai macam. Ada yang membedakan jenis kalimat seperti berita, tanya, dan perintah. Kemudian juga berfungsi sebagai menunjukkan sikap pembicara antara antusias, marah, sedih, atau sinis. Kemudian memperjelas maksud komunikasi. Dan yang terakhir ialah mengubah makna kalimat tanpa mengubah kata-katanya. Sebagai kesimpulan, unsur suprasegmental merupakan aspek fundamental dalam fonologi bahasa Indonesia yang memiliki peran vital dalam komunikasi lisan. Meskipun tidak terlihat dalam bentuk tulisan, unsur-unsur ini sangat mempengaruhi bagaimana pesan kita diterima dan dipahami oleh lawan bicara. Demikianlah presentasi video saya mengenai analisis unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan dan demonstrasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang aspek fonologi bahasa Indonesia yang sering terabaikan namun sangat penting untuk kita pahami atau ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.